Jadi aku ada beberapa koleksi dari mereka yang Have a Seat, Macaron, terus kayak yang besar-besar juga ada yang kayak Zimomo, terus Flip yang kemarin lagi viral banget tuh. Itu ya itu deh beberapa boneka-bonekanya sih, tapi lebih ke situ. Jadi ini Labubu semua gitu Ini sama Skull ini. Panda, Skull Panda. Kalau keluar versi Iya, barunya kalau ya, versi kan baru dia sih. selalu ada versi baru. Kalau versi baru pasti kita update lah ya. Iya. Aku nggak berapa banyak karena aku lebih suka ke aksesorisnya. Kalau misalnya aku lebih koleksi ke Skull Panda. Jadi IP lain yang ada di Popmart. Kalau aku sih koleksinya emang Labubu ya. Jadi ada beberapa versi kan dia ada Macaron, Have a Seat gitu. Boleh tunjukin nggak mungkin seperti apa yang dari Kalau yang ini Macaron sih. Iya. Hmm. Kalau ini ada juga dari apa Crybaby, dia Popmart juga. Iya. Gemes sih, lebih ke gemes terus tiba-tiba dipakai sama Lisa terus jadi viral deh. Iya. Gitu. Terus akhirnya ya koleksi semuanya. Kalau aku sih, aku memang dari awal nggak pengen koleksi semua warna gitu. Aku lebih kayak beli satu, tapi aku pengen personalifikasi buat diri aku sendiri. Jadi yang ini aku cat. Jadi cat sendiri, sekitar 239 239. nggak sih? Itu harga normalnya sih. Iya. yang seperti itu deh. Iya. Iya yang Macaron. Cuma Kalau yang di tasin kayak gitu, Ikut senang karena mungkin jadi lebih ramai ya ngeliat Labubu di mana-mana gitu. Iya. Terus gitu kan dari Popmart itu sendiri kita mungkin sering main ke Popmart jadi ketemu teman baru, kenalan sama teman baru. Jadi kayak lebih ke ngobrolnya, jadi ceritanya bisa ngebahas hal yang sama dan nyambung gitu. Seru sih. ini popart berarti cuma ada di sini dan sini. Iya, untuk Iya, Popmart baru di ada di Gandaria sini City. aja. Antrinya ya. Iya karena antrinya juga. Terus kalau kita beli itu kan kita nggak bisa langsung beli bonekanya gitu loh Kak. Jadi kita harus ada satu beli mainan yang lain baru itu. Jadi makanya harganya kenapa jadi lebih mahal karena emang dari Popmartnya kan kita harus beli satu mainan, satu blend box gitu. Jadi selain ngantri ada syaratnya juga untuk mau beli Iya, gitu. jadi nggak bisa langsung bonekanya aja gitu, emang nggak bisa. Jadi makanya kenapa mungkin harganya bisa melambung itu karena itu juga kali Dan ya. per orang dibatasin juga ya. Iya, Viral itu Pak. Kalau aku dari awal memang ngeliat Popmart kan kayak iseng gitu, Iya, kita pasti iya. pertama iseng kayak beli blind box. Awal aku suka itu Skull Panda. Dari Skull Panda koleksi itu kan masih susah di Indonesia sebelum ada Popmart. Terus browsing Labubu ya. iya. Labubu mulai Lucu, suka kayak- figur-figurnya. lucu, Dia kan kayak monster. Iya lucu. Sudah gitu nggak lama karena kebetulan juga suka sama Blackpink dan si Lisa pakai. Dari situ udah was-was ya, pasti kayak cepet-cepetan nih Iya. beli, kalau nggak pasti lama-lama harganya pasti naik. Mhm. Terus sebenarnya aja nggak lama harganya naik kan. Akhirnya kita tunggu buka di Indonesia baru bisa beli. Soalnya kalau Iya. beli dari luar pun juga harganya mahal, udah gitu susah dicari, belum ongkos kirimnya. Jadi pas begitu buka di Indonesia ya oke lah kita coba ngantri untuk dapat. Kalau minum air nggak pernah dehidrasi atau gimana, pasti selalu aja kayak inget aja pasti. Sebenarnya enggak sih, kayak jarang banget. Cuman kebetulan itu tuh tahun lalu aku kan ke Korea, terus kakak aku mau kembaran boneka sama aku, jadi ya udah kita beli yang sama tapi warnanya beda. Terus ya udah aku ini aja iseng aja digantungin di tas gitu. Terus sekarang jadi ngetren ternyata ya ganteng-gantengin boneka di tas. Aku nggak terlalu suka, jujur aku nggak tertarik sama sekali bahkan. Enggak, karena aku tahu itu microtrans, mungkin bulan depan udah nggak ngetren lagi gitu. Jadi kayak tapi ya lucu. Nggak apa-apa sih, maksudnya semua orang punya kesenangan mereka masing-masing. Cuman ya untuk aku nggak suka gitu. Tapi lucu. Tapi mungkin banyak alternatif lain yang nggak harus. Kemarin aku lihat videonya sampai ngantri panjang itu kan, maksudnya mungkin banyak alternatif lain yang nggak harus sampai segitunya gitu. Tapi nggak apa, itu your choice to make. Kalau emang pengen kayak gitu ya terserah. Bahkan pada Just Tip kan itu sampai di Thailand di mana gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Terserah kalian. Maksudnya kalau kalian suka silahkan. Tuh. Tapi kamu tipikal yang rela banget untuk Punya sesuatu yang udah effort banget dapetinnya, kayak mungkin orang-orang ini sampai ngantri, sampai rela spend money for itu. Mungkin mereka jadi kalau udah punya tuh jadi kayak disayang banget gitu barangnya, kayak oh my god gue effort banget buat barang ini gitu. Tapi aku belum pernah.
seperti itu. Ya gemes, liatnya gemes aja. Cuman kayak untuk koleksi lagi aku udah tahu bakalan rebutan sama Nona. Jadi ya udah. Sekarang kalau kemana-mana Nona selalu beli gantungan kunci. Kemana-mana. Nona seneng banget. Jadi tiap kita ke mall pasti carinya gantungan kunci gitu. Belum, kalau yang labu-labu belum karena kayaknya saingannya banyak banget ya. Agak repot juga nyarinya jadi belum. Tapi nanti kalau ketemu sih pasti beli buat Nona. Aku sih melihat sih hal yang biasa ya, sesuatu hal yang di blow up dari istilahnya kacamata beberapa kalangan, khususnya kali mungkin kalangan anak muda ya. Istilahnya ini si barang ini, wah ini gila, akhirnya menjadi viral, akhirnya semua orang berbondong-bondong untuk mencari dan akhirnya harganya menjadi gila-gilaan. Ya akhirnya prinsip ekonomi yang bekerja di situ. Apapun yang begitu demand-nya naik, dia akan harganya pasti naik. Ya, menurut aku ya bersyukur buat yang punya produk ini atau yang jualan ini, itu rezeki buat mereka. Dan rezeki buat yang para pembelinya atau pengejarnya adalah mereka dapat apa yang mereka harapkan. Karena mereka dengar istilahnya kan ini kan FOMO kali ya, FOMO. Ini nggak jauh dari FOMO sih. Iyalah pasti kalau orang FOMO kan pasti kan begitu dia dapat barangnya pasti dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Karena orang rela berjam-jam untuk ngantri sekedar untuk mendapatkan boneka Labubu. Tapi ini memang bermula dari pemberitaan atau promosi yang dilakukan oleh Lisa Blackpink ya di Thailand ya. Kemudian menjadi viral di Indonesia. Dan biasalah orang Indonesia ini lata kalau dia melihat lagi ramai di situ ikut semua, merasa tidak keren kalau tidak ikut bersama dengan masyarakat. Ramailah orang rela berantri, antri, dan ini sesungguhnya bukan hal yang baru, sering terjadi seperti ini. Tetapi yang menjadi menarik itu karena sekedar ini saja boneka hingga ramai sekali orang yang datang. Dilakukan oleh kalangan menengah ke atas sebab harganya itu juga tidak murah gitu ya, apalagi berlaku hukum pasar. Ketika barang itu berkurang jumlahnya, kemudian pembeli ramai, maka harganya melambung. Itulah sebabnya sampai ada 1 jutaan katanya ya. Dan bahkan ada juga yang jasa titip ya. Jadi ya udah ngantri di situ, nanti saya titip nanti. Tapi ya aneh juga setelah karena melihat begitu banyak antri, kemudian jual lagi kepada mereka yang ngantri. Ya, ini namanya itu orang bisnis ya, cari peluang. Katanya ada sesuatu yang lucu gitu yang tidak dimiliki oleh, tapi lucunya itu sesungguhnya biasanya karena diberitakan oleh media. Maka jadilah lucu gitu ya. Jadi ada dramatisasi gitu. Dramatisasi itu sendiri akhirnya orang oh ya kan lucu itu, kita harus lihat apa sih yang lucu. Apalagi kalau anak-anak bilang ini harus mau beli, sama juga kalau ada cucu gitu, nenek kakek harus beli ini, akhirnya terpaksa kakeknya ibunya harus mengaruh media. Jadi ada pengaruh dari artis yang populer itu, kemudian pengaruh pemberitaan media, akhirnya masyarakat kita itu terhipnotis, terpengaruh, harus ikut antri apa semua untuk mendapatkan mahal karena berlaku pasar tadi itu. Kalau barangnya terbatas, apalagi ini kan barang impor, tidak mungkin setiap saat dia datang kan, dan namanya juga barang ini kan tidak bisa satu hari kemudian dibuat massal gitu. Maka karena terbatas, maka akhirnya tentu penjualnya itu dia taruh harga tinggi kan, dengan maksud bahwa dia mendapatkan keuntungan banyak, bukan hanya mendapatkan keuntungan banyak, tetapi juga supaya jangan terlalu banyak membeli. Tapi faktanya makin dikasih tinggi makin banyak orang antri gitu. Nah, ya ini karena masif pemberitaan. Jadi ada pertama karena diberitakan, dipromosikan oleh Lisa Blackpink.
kedua dipublikasikan oleh media termasuk RCTI yang RCTI memberitakan, ketiga karena memang masyarakat itu, tapi silet RCTI ini memberitakan karena masyarakat berbondong-bondong situ, menarik itu berita dan orang rela antri berjam-jam di situ. Nah, jadi sesuatu yang muncul di masyarakat menarik, maka diberitakan oleh media, makin membludak itu pemberitaan, makin viral. Itu ngerasa bahwa aku sebagai public figure sekarang juga udah nggak punya ruang untuk apa yang aku seneng sih gitu. Jadi aku punya hobi, aku punya kesukaan, tapi diusik juga sama media sih sebenarnya gitu. Sebenarnya dari kita kecil juga boneka kan juga ada gitu ya. Alhamdulillah karena saya ngerasa bahwa saya juga milik masyarakat gitu ya, jadi sekarang saya udah nggak piara lagi, udah saya kasih ke orang. Karena lucu. Iya. Dari kapan Kak mulai koleksi gitu? Ada beberapa bulan lalu lah gitu, ada 4 aku punya. Oke, semuanya dinamain nggak Pak? Ada Michelle, Selena, Princesa, Joseph. Ya sewajarnya aja, kayak misalnya gantiin baju, terus apa ya main kayak gitu. Ada ya seperti biasa aja, kayak disekain gitu, dirawat ya kayak gitu. Itu Kak Selin sendiri yang lakuin? Kadang-kadang enggak juga sih, kadang-kadang anak-anak aku juga. Jadi kalau buat aku ya itu baby buat aku. Jadi kalau buat aku itu ya termasuk salah satu anak aku juga sayang sama mereka. Berarti sering diajak ngomong. Ya, iya kalau mau ngomong boleh gitu. Bukan hal yang apa ya, bukan hal yang itu hal yang biasa karena orang yang fanatik dalam satu benda sih itu hal yang biasa-biasa aja sih. Banyak juga ada orang yang kayak begitu. Selagi dia enjoy, happy dengan apa yang dia suka ya kenapa enggak. Para memang pecinta boneka ya mungkin ada sesuatu yang dilihatnya wah tuh menarik ya, nggak jadi masalah. Sebenarnya sih ngeliatnya biasa aja, maksudnya itu haknya dia dong. Kalau emang punya hobi, terus punya uang, terus hobinya ya misal koleksi apa, benda-benda mahal, barang-barang mahal, ya nggak ada masalah, sah-sah aja gitu. Dan ya selagi kita memang beneran punya uang dan nggak dipaksakan gitu, dan emang beneran ya emang ada kebutuhannya untuk itu, nggak ada masalah. Apalah, itu kan sebagian dari kesenangan pribadi gitu. Iya, hal yang wajar sesuai dengan kemampuan.